Oke, kita sebelum mendalami lebih lanjut mengenai komposisi pemain atau timnas Indonesia, kita mau mendalami lagi tadi pernyataan yang disampaikan oleh Bung Ropan yang menyampaikan bahwa adanya wasit yang kontroversial yaitu Ahmed Alkaf dari Oman ini dinilai memiliki kedekatan dengan Bahrain. Kita menuju ke Bung Markus, lantas seberapa signifikan peran wasit ini bisa mempengaruhi faktor kemenangan ketika pertandingan, Bung Markus? Ya, yang pasti kalau misalkan wasit itu membela tuan rumah itu pasti sangat menguntungkan buat tuan rumah ya. Pihak lawan itu sangat merugikan, makanya sekali lagi benar kata Bung Ropan, kita nggak usah terpaku pada wasit ya, kita udah fokus ya, konsentrasi itu aja. Kalaupun kita mau ada yang protes, kapten yang berhak protes. Jadi ya para pemain udah nggak usah ikutan, cukup konsentrasi, disiplin, itu aja yang penting ya. Jangan sampai kejadian lagi kalau misalkan wasit membela tuan rumah, terus pemain para Indonesia memprotes, semua itu yang sangat terganggu. Makanya saya pikir cukup kapten aja yang memprotesnya gitu. Baik, Bung Markus sebagai mantan kiper timnas Indonesia, bagaimana Anda menilai kemampuan dari Martin Paes sebagai penjaga mistar gawang Indonesia saat ini? Dan bagaimana juga peran dari lini belakang untuk membackup kemampuan seorang Martin Paes? Ya, yang pertama buat Martin Paes ya. Kita ketahui Martin Paes ini penjaga gawang yang banyak segudang pengalaman, dan saya yakin di bawah Mistar dia bisa menjaga gawangnya dengan sangat baik, penuh percaya diri, apalagi dia sekarang main di Liga Amerika. Kita tahu sendiri Liga Amerika itu banyak juga pemain-pemain ya, seperti contohnya pemain top dunia ada Messi. Jadi saya pikir Martin Paes tidak masalah dengan mentalnya ya. Dan saya yakin dia bisa berkontribusi di bawah Mistar. Yang kedua, buat lini pertahanan, ini yang saya takuti, antisipasi jangan sampai terulang lagi lawan klub, bukan klub, maksudnya para pemain Timur Tengah ini, jangan sampai kita harus hilang fokus, hilang konsentrasi, jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan kecil di area kotak penalti atau di dalam kotak penalti itu, karena sangat diuntungkan buat Bahrain itu, mereka bisa bola-bola free kick, mereka bisa manfaatkan. Yang penting back-back kita jangan sampai melakukan pelanggaran hal yang nggak penting di daerah kotak penalti atau di dalam kotak penalti, itu aja. Bung Ropan, kalau tadi disampaikan ya bahwa psikologis dari pemain Bahrain ini juga sedang bangkit karena kekalahannya melawan Jepang kemarin. Ini bagaimana pola penyerangan atau pola permainan akan dilakukan oleh timnas Indonesia? Akankah bermain menyerang, bertahan, atau seperti apa? Melihat komposisi seperti ini? Iya, saya pikir tergantung respon dari STY untuk memainkan game plan-nya bagaimana untuk menghadapi Bahrain. Karena Bahrain menuntut mereka harus menang di depan publik. Mereka pasti akan bermain ofensif, akan bermain terbuka. Tinggal Indonesia merespon bagaimana. Kan STY yang lebih tahu. Dengan formasi dia, dengan skema dia 3-4-3. Apakah kita akan menunggu serangan untuk counter attack sama seperti ketika kita melawan dengan Australia, atau kita tampil lebih menikmati permainan sama seperti kita lawan Arab Saudi, itu melayani mereka dengan sama-sama bermain terbuka. Karena kita juga butuh gol, karena untuk melawan Bahrain, untuk membuat mereka agak down, ya agak konsentrasi mereka itu kacau, kita harus bisa membuat gol pertama seperti kita melawan Arab Saudi. Kalau kita bisa melakukan di babak pertama dengan mencetak gol lebih awal, ini yang bagus, ini yang ditunggu, ya. Dan saya rasa kita nggak perlu takut menghadapi Bahrain, ya, karena kita punya kemampuan pemain-pemain yang oke di semua lini, dengan ketambahan amunisi Hilgers dan Eliano, saya pikir sudah komplit, lengkap, walaupun nomor 9 kita tetap harus bermasalah karena kita belum punya striker yang betul-betul kuat di depan ya. Tapi Eliano sudah cukup untuk bisa membantu kita bermain dengan 4-3-3. Artinya dia bisa melebar, Ragnar, kemudian dengan Rafael Struijk yang berada di sana. Kan di tengah itu ada Tom Hae ya, entah Ivar atau Nathan yang akan bermain. Di kiri ada Verdong, di sebelah kanan ada Sandy Walsh. Jadi ini sangat kuat bagi kita. Jadi kita butuh pemain-pemain yang sangat cepat bermain dari sisi flank untuk bisa bertanding melawan Bahrain. Ya, jadi oke buat kita kalau STY memilih untuk melayani bermain dengan sikap ofensif, ya sah-sah aja. Karena kita juga butuh gol melawan mereka dan butuh kemenangan. Kalau kemenangan 3 poin ini akan membuka peluang kita untuk bisa bersaing lolos ke 2026 Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah Piala Dunia. Gitu. Bung Ropan, ketika kita lihat di lini depan kita kan ada Orad Mangun, ada Struijk sama Eliano. Anda melihat kekuatan dari 3 pemain ini seperti apa, dan dengan masuknya Eliano, apakah dia langsung dapat beradaptasi dengan Struijk dan Orad Mangun? Saya kira iya, sebagai pemain yang terbiasa bermain di level tinggi ya, di
Eredivisie sana ya cepat. Itu yang dilakukan juga oleh Martin Paes. Pertama kali datang langsung melawan Arab dan melakukan 5 penyelamatan, ada 1 penalti di sana, langsung masuk benar-benar dengan tim kan. Jai Ises juga begitu, mengawali debut dia bagus, clean sheet di Jakarta melawan Vietnam. Calvin Verdong juga bermain dengan sangat baik ketika baru datang main lawan Filipina dan tampil oke. Termasuk dengan Tom Hai ketika baru masuk juga bermain dengan sangat baik. Ragnar juga. Dan saya pikir ini juga akan dilakukan oleh Eliano dan Mes Hilgers. Baru pertama kali mereka tampil tapi mereka bisa langsung masuk, udah terbiasa kan, mereka sudah ikut latihan bersama. Jadi mereka juga tahu bagaimana cara bermain dari rekan-rekan mereka. Apalagi banyak pemain-pemain juga yang pernah bermain di Eredivisie dan ada yang juga sekarang lagi bermain, ada yang pindah ke Belgia, juga Jai ada di Venezia di Serie A. Jadi nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Soal adaptasi itu saya pikir gampang buat mereka ya untuk bisa bermain dengan tim kita menghadapi Bahrain. Oke, lantas bagaimana untuk kekuatan lini tengah kita, Bung Ropan? Kalau bicara lini tengah, sekarang ada Tom Hai di sana. Kan bermain dengan 3-4-3 itu pasti akan mendorong Sandy Walsh bermain agak lebih ke depan, ke kanan, Calvin Verdong agak di kiri. Nah, 2 gelandang ini akan dijalankan oleh Tom Hai dan entah Ivar Jenner yang akan main lebih dulu atau Nathan Cho. Ini kan menjadi pilihan bagi dua-dua punya tipikal karakter bermain sama. Ya bisa bertahan dengan sangat kuat, box to box, dan juga termasuk dengan Tom Hai. Jadi kalau 2 pemain ini ditampilkan dengan entah saya bilang Ivar untuk menampingi Tom atau dengan Nathan menampingi Tom, bagus buat saya. Oke, bahkan ada kemungkinan mungkin ya kalau memang ini ada sedikit agak radikal dalam tanda kutip, bisa aja Jordi Amat didorong bermain di posisi gelandang, bisa aja. Tapi kan tentunya ini akan menjadi pemikiran yang bagi STY tentunya dia tidak mau berspekulasi untuk memainkan Jordi. Sudah paling pas dengan salah satu Ivar atau dengan Nathan mendampingi Tom. Nah, ini penting karena 2 pemain ini bagus dalam merebut bola. Gelandang-gelandang dari Bahrain itu bagus. Al Mahrun pemain yang bagus, Al Katan juga, Azwar juga gelandang-gelandang yang baik. Ali Madan juga pemain yang bagus di posisi tengah mereka, dan mereka inilah yang selalu mensuplai bola ke depan ke Abdul Jabbar di sana dan Al Sawat. Jadi ya memang pertarungan itu ada di tengah saya pikir. Jadi siapa yang unggul di tengah ya bagus buat pertandingan ini. Dan saya rasa Tom Hai bisa melakukan itu bersama dengan Ivar atau dengan siapapun itu, dengan Nathan. Kita masih kuat di tengah karena posisi kunci kita ada di situ memang. Baik, kita ke Bang Markus. Bang Markus, kan kita lihat bahwa penampilan Martin Paes ini sangat luar biasa apik berada di bawah Mister Gawang. Nah, bagaimana kemampuan dari seorang Martin Paes ini dapat menunjang mereka yang berada di lini depannya, artinya berada di posisi pertahanan. Ini bagaimana? Apakah meningkatkan kepercayaan seorang kiper yang hebat dapat meningkatkan kepercayaan diri dari lini pertahanan kita? Di sana ada Rido, kemudian ada Hilgers dan ada Izes di sana. Ya, sebuah tim kalau memiliki kiper yang sangat bagus, sangat percaya diri, kemudian pasti lini pertahanan juga akan sangat tampil lebih percaya diri, karena mengingat kalau seandainya kiper kita tidak percaya diri, pasti lini pertahanan juga tidak akan percaya diri, masih meragukan keahlian kipernya. Makanya dengan kehadiran Martin Paes, dengan dia penuh kepercayaan diri, tampil bagus. Nah, ini sangat baik buat lini pertahanan kita ya. Jadi lini pertahanan kita cukup hanya konsentrasi di bagian lini pertahanan, bagaimana bisa mengawal serangan-serangan para Bahrain yang melewati dari mungkin sisi tengah, sisi flank kanan kiri. Itu yang saya maksudkan tadi. Makanya saya berpikir Martin Paes ya sudah sangat klop, sudah bagus, dan mudah-mudahan lini pertahanan itu tadi jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak perlu terjadi, karena ini takutnya menguntungkan buat Bahrain. Dia memanfaatkan bola-bola free kick, dia memanfaatkan apalagi di dalam kotak penalti ya. Ini pemain-pemain Timur Tengah ini sangat pintar-pintar diving semua ini. Makanya itu harus hati-hati lini pertahanan kita. Oke, itu peran strategis posisi kiper ya. Bagaimana untuk lini tengah kita, Bung Markus? Ya, kalau masalah lini tengah yang sudah disampaikan Bro tadi, emang benar lini tengah kita ini perang antar lini tengah sama Bahrain ya. Jadi siapa yang siap, dia yang bisa memenangi pertandingan gitu. Karena kita ketahui lini tengah kita sama lini tengah Bahrain sama-sama kuat ini. Tinggal nanti strategi gimana nanti Coach STY meracik lagi di tengahnya. Apakah perlu ada penambahan lagi, misalkan 3-4-3 nanti dia bisa melakukan counter, atau 3-5-2 gitu. Kita lihat nanti. Baik,
prediksi pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain. Kan kita sudah mengulas nih bagaimana kekuatan dari Bahrain maupun kekuatan dari Timnas Indonesia. Prediksi skornya mulai dari Bang Markus, baru kita ke Bung Ropan. Silakan Bang Markus. Saya cukup menang 1-0 aja. Oke. Indonesia menang 1-0. Siap. Kalau Bung untuk Ropan? Bung Ropan? Ya, terus. Iya, semua tentunya ingin menang ya. Kita pasti kalau menang itu enak buat kita. Ya, tapi kan lawan juga pikir untuk bisa menang. Artinya kita imbang aja udah bagus buat kita imbang. Kalau menang seperti Markus bilang 1-0 itu tidak akan banyak. 2-1 buat kita. Cuma saya lebih cenderung ini pertandingan draw buat saya. Oke, ya. prediksinya pertandingan akan draw. Nanti kita sama-sama menyaksikan ya bagaimana pertandingan Indonesia versus Bahrain. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bung Ropan dan juga Bung Markus atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.